Halo guys, siapa yang timnya menang tepuk tangan? Siapa yang timnya seri tepuk tangan? Siapa yang pelatihnya mengundurkan diri? Mari kita tepuk tangan. Jahat lu waktu klub gue biarin nangis. Aduh, ini menurut gua preview yang kurang ya, Le. Review yang kurang ini hari ini. Karena tim-tim lain gak ada yang menang cuma yang kita benci, Arsenal ya. Terus Chelsea pelatihnya mengundurkan diri. Juve menurut gua tim yang kurang menarik tahun ini. Ya kan. Jadi ya mau nggak mau kita harus menerima keadaan gitu. Kenapa, Pak? Kok diem aja? Kenapa nggak terima? Lawan Liverpool ini, Pak. Gak tahan gue lawan Juve. Oke, semenjak lo kenal dia udah ketemu lu sih? Belum takut Juve. Lagi berharap dari kemarin. Dia ngomong sama atasan FIFA jangan pertemukan sama best team in the world. Enggak, kalau menurut gue Papai malah rada ntar dulu deh, karena Juve kan belum terlalu ini. Ntar dulu deh jangan sekarang gitu, Pak ya. Enggak lah, kalau Liverpool mah sekarang. Sekarang. Berani, Pak. Enggak ya. Leeds, gue lebih takut Leeds. Biasanya nih ya, kita ini kan udah memasuki tahun 2026 ya. Pasti kita atau entah kitanya sebagai personal, tempat kerja kita dan klub-klub sepak bola tuh pasti punya namanya resolusi tahun 2006. Dan 2006, biasanya tuh memang diawali dengan perubahan-perubahan, kitanya jadi lebih gimana. Tapi ini ada yang perubahannya drastis banget ini. Sampai ngerubahnya itu sampai manajernya diubah. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa subscribe karena kita mau tembus 200.000 subscriber. Turun terus. Oh iya, 1 juta subscriber. Maksudnya 200 biar dibenerin gitu. 1 juta subscriber. Jangan lupa juga kalian di komen kasih hype ya, biar kita videonya itu ketemu orang-orang baru. Jadi subscribe-nya lebih cepat. Bener nggak, Pak Oleh? Sebelum kita lanjut juga jangan lupa kalian harus punya wajib ya parfum Wembley. Nggak usah di demo ya. Yang penting bisa beli offline di Ion Mall. Tanjung Barat, BSD dan Tanjung Barat. Nah, itu bisa beli offline. Jadi kita nggak perlu panjang lebar. Kalian sengaja nggak pernah pakai parfum tuh biar bisa demo di sini. Gue tahu dia bakal demo, gue tahu. Oke, langsung aja kita bahas match-match yang biasa dulu aja ya, Pak. Sebelum dalam ya, Pak Basya ya, Pak. Tim-tim kecil dulu aja gitu kan, mesti kan. Oh ya, MU. United Wolves, Old Trafford seri 1-1. 1-1. Benar 1-1. Menurut gua ini seharusnya pertandingan yang dimana MU bisa menang ya, karena Wolverhampton cuma dapat 2 poin dan akhirnya dia dapat poin lagi setelah beberapa match tuh, gua lupa. 12 match dapat poin lagi di Old Trafford. Mungkin kita bahas tipis-tipis kali ya dari Basya. Kalau gue sih tipis ini aja sih kalau gue. Lo ini kan namanya Boxing Day kan? Ya kan? Dari Natal sampai New Year namanya Boxing Day. Lo tahu nggak definisi Boxing Day? Banyak yang nanya kan. Kenapa Boxing Day itu apa hubungannya sepak bola sama tinju boxing? Nah, sebenarnya Boxing Day-nya itu nggak mengacu kepada tinju, tapi kepada Boxing Day itu ada satu periode waktu di zaman dahulu, khususnya di Inggris, di mana orang-orang kaya banyak memberikan sebagian dari hartanya ke orang miskin, ditaruh di box. Nah, karena boxing. Gitu namanya boxing. Jadi barang-barang mereka di box dikasih ke orang yang nggak mampu. Dan menurut gua United nih bener-bener orang Inggris gitu kan. Ya, berarti Premier League saat ini Boxing Day. Tim gede ngasih poin. Iya, itu dia bener-bener Boxing Day kan. Berarti yang sedikit dari hartanya dikasih ke Wolves. Berarti yang nggak tim besar, tim kecil yang ngasih poin. Iya. Gitu. Gimana, Basya? Kayak Leeds ngasih poin. Leeds ngasih poin, City ngasih poin. Nanti kita bahas ya, baik. The real Boxing Day. Udah nggak usah kaku, podcast aja nggak usah kaku. Ntar juga bahasnya masuk. Oke. Kalau match kemarin sih apa ya, aneh banget tuh game. Menurut gua line up-nya juga udah proper ya. Maksudnya tim yang pemain squad yang seharusnya bisa menang 3 poin. Cuman emang Wolves ini kan anomalinya adalah kalau dia away ke tim-tim yang besar, ke Arsenal sulit menang. Ke Liverpool waktu itu walaupun menang 2-1 tapi kan sulit juga menang. Nah, dia kejeblos nih MU nih di Old Trafford, walaupun agak nggak make sense juga, gue nggak ngerti kenapa nih tim bisa menang dan bisa dapat poin. Bisa dapat poin dan kalau lihat pergantiannya maksudnya kayak nggak penting gitu loh, kayak butuh ini masukin Euro, masukin Fletcher, sedangkan lu ya memang sih dia, tapi lu punya Obi Martin sama Lacy, walaupun dia pemain muda, tapi lu masukin lah, butuh opsi forward gitu loh. Sampai
gue ngeliat ada komennya Paul Scholes juga. Ini gue lupa deh sebelum match atau pas kapan. Tapi intinya dia tuh udah gedek banget juga sama Amorim. Karena intinya dari MU kan adalah sebenarnya filosofi MU adalah entertaining. Entertaining itu nggak harus lu bermain bagus, tapi lu tuh datang itu untuk entertain orang. Dengan cara mainnya, dengan lu nunjukin attacking mindset, counter attackingnya, main individunya keluar. Itu kayak persis game lawan Bournemouth. Bournemouth tuh United banget, bukan soal result seri ya, tapi lawan Bournemouth itu adalah menurut gua gambaran United yang exciting di tangan Amorim. Tapi kenapa menghilang gitu? Tapi menurut Ana problematiknya itu nggak adanya Bruno. Jadi nggak ada apa tapi ya? Tapi it's enough li untuk lawan Wolf. Nggak ada Bruno, nggak ada Mbeumo, nggak ada terus Amat. Itu yang menjadi momoknya MU sekarang. Lagi down banget. Tapi menurut gue cukup untuk lu ngelawan Wolverhampton ya. Kita nggak ngomongin tim-tim 10 besar ke atas. Wolverhampton yang baru ngoleksi 2 poin. Arsenal dengan full tim 2-1. Iya. Liverpool dengan full tim tanpa mau salah ya. 2-1. Liverpool sama MU kan lagi deket-deketan. MU ngalahin Liverpool. Ayo. Iya enggak, maksudnya dalam artian MU ngalahin Liverpool saat full tim. Iya, tapi kondisinya adalah Liverpool setelah Wolf juga nggak full tim. Nggak ada Salah, nggak ada Isak, nggak ada siapa-siapa lagi. Iya, tapi kan sekarang inti. Ya sekarang inti pas karena nggak ada masalah. Lawan Wolf. Kita ganti ke Szoboszlai. Iya. Cuma enggak Szoboszlai nggak main, sorry. Lawan Wolf Szoboszlai nggak main. Iya si Chiesa yang main. Cuma intinya menurut gue ini tim sangat sangat bagus untuk menang lawan tim Wolf. Iya sih, seharusnya menang. Performanya menurut gue nggak banget dan itu sangat di Boxing Day itu tidak menghibur sama sekali. Menurut gue sih nggak lepas daripada hilangnya banyak pemain kunci ya. Kita harus juga, gue agak setuju juga sama Ali gitu loh. Artinya tim Amorim ini bukan tim yang matang secara 100% kan. Mereka tim yang sedang berproses juga. Dan di Desember kehilangan banyak pemain kunci itu pasti impactnya ada tuh. Belum lagi Mason Mount yang dianggap sebagai solusi pada saat AFCON ini juga absen gitu kan. Terus pergantian formasi ke 4-2-3-1 membuat banyak pemain yang bermain out of position. Kita lihat Zirkzee main out of position, Dorgu main out of position. Bukan bicara bisa nggak bisa, tapi bicara artinya memang ada keadaan darurat gitu di dalam tactical mainnya Amorim tuh. Ada keadaan yang lagi udah deh, yang penting bisa jalan dulu gitu. Dan menurut gue 1 poin ini kalau mengacu ke game 1 poin United sih fair game karena Wolves juga banyak kans gitu. Menurut gue iya. Jadi fair draw menurut gue, bukan kayak kesian banget MU cuma bisa pulang dari 1 poin padahal deserve 3. Enggak, menurut gue di game kemarin dia nggak deserve 3. Menurut gue emang dia deserve 1, Wolves pun deserve 1 gitu. Ya selain MU yang dapat 1 poin, Liverpool juga dapat 1 poin ya Pak. Nah kalau menurut gue itu jujur gue karena itu semalam itu ya. Kalau menurut Ana ini permainan Liverpool kemarin belum ada obatnya. Memang dari dulu ketika melawan tim yang low block atau bertahan itu Liverpool pasti kesusahan. Lu mau masukin siapapun di pertandingan itu tetap aja mainnya monoton. Harusnya obatnya Wirtz ya di permainan kayak gini. Nah, kenapa Liverpool datengin Wirtz? Itu seharusnya menjadi momok biar menembus back-back lawan yang bertahan. Nah, kita tuh sekarang sebenarnya kehilangan sesosok Luis Diaz. Biasanya kalau low block gitu, Luis Diaz yang mampu buat menembus back-back yang bertahan kayak gitu. Cuman memang ada beberapa peluang yang menurut gua kemarin seharusnya Liverpool bisa cetak gol. Tapi ada beberapa momentum juga yang dimana seharusnya Ekitike bisa mencetak gol, cuman susah. Ketika main bagus di babak 1 kan. Bagus. Ekitike bagus dan Frimpong gua harus take applause sama ini pemain. Menurut gua juga keren banget menggantikan posisi Mo Salah. Terus ada momen yang dimana umpanan dari Frimpong itu memang terlalu keras yang akhirnya headingnya Ekitike mengenain kepala kiper yang out. Nah, menurut gue memang pertandingan Liverpool semalam itu menjadi ini ya pembelajaran untuk kedepannya ketika lu main lawan low block, lu harus memasukkan pemain yang tepat. Gue nggak menyalahkan mau masukin Frimpong, Wirtz segala macam, tapi lu harus cari pemain yang bisa nembus. Masukin Chiesa di kiri, dicoba aja nggak masalah karena menurut gua Gakpo itu nggak ada taktiknya, cuman cut inside shoot, dia dimasukin di babak kedua. Nah satu pemain ini yang menurut gua bisa membantu Liverpool ini kan sekarang ketika bermain lawan tim low block atau bertahan berarti kan butuh amunisi untuk menembus itu leh. Jadinya butuh kayak McAllister, Wirtz, Szoboszlai itu dimainin bareng gitu loh. Kemarin McAllister dimasukinnya di babak kedua.
Jadi menurut gue ya untuk kedepannya ayolah, maksudnya grow up Wajar lah. nggak sih Boxing Day ini semuanya rotasi kok. Iya Even rotasi. Walter Made nggak main. Tapi kan ketika lu udah tahu nih musuh bertahan, minimal babak kedua McAllister masuk, bukan malah menit 70. Kalau Chiesa kenapa nggak main lagi? Main kok di babak Enggak, kedua. maksudnya kenapa nggak start lagi? Ya itu gue juga bingung, tapi gue setuju sih kalau misalkan Frimpong semalam yang main. Cuman seharusnya kirinya kalau nggak salah Wirtz ya. Wirtz is oke lah, maksudnya ya masih awal juga di Premier League, dia baru tahu low blocknya tim Premier League kayak gimana. Jadi it's okay menurut gue. Gimana Basya? Kalau Fair result? Menurut gue kalau yang harus di applause dari Leeds-nya ya, dari lu udah bahas perspektif Liverpool-nya. Kalau dari Leeds itu 3 tengahnya si Gruev, Ampadu sama Stah tuh benar-benar nge-protect lini tengah mid block ke belakangnya itu. Dia benar-benar solid sama si Gudmundsson sama Justin tuh berlima, tapi terutama 3 pemain tadi itu ya. Tengah itu benar-benar ngancurin skema apa yang mau dilakukan Ancelotti di match itu. Walaupun Liverpool sebenarnya dari sisi chance created dan beberapa shoots-nya itu lumayan besar lah. Dia kedua kalau nggak salah 19 shoots, walaupun yang on target cuma 4, tapi berarti kan di sini nandain bahwa sebenarnya Liverpool bisa bikin peluang. Cuma memang Leeds-nya menurut gue terlalu kompak banget, terlalu solid. Terutama tadi 3 depannya ditambah si Struijk, Bijol. Menurut gue Burnal agak kurang kemarin sisi kanan. Seharusnya bisa lebih dieksploitasi sama si Wirtz. Cuman kemarin Wirtz juga menurut gue agak kurang juga mainnya. Tapi ya ini menurut gue match yang apa ya, reflektif. Mungkin skuadnya agak capek karena jadwalnya padat sih. Ditambah Leeds-nya juga emang lagi naik banget. Setelah menang lawan Chelsea itu kan terakhir kemarin lawan Sunderland bisa seri. Jadi emang Leeds ini juga secara performa dan mentalitas juga dalam performa tingginya. Ente bayangin itu defense-nya Leeds ketika Liverpool nyerang 5-4-1. Jadi belakangnya itu 5. Bener-bener dia menghentikan lini belakangnya Liverpool tuh mentok. Dia tahu Ekitike ini gila, apalagi diumpang ke Frimpong segala macam. Terus dari lini tengahnya, kan Liverpool itu memang dari zaman dulu, dari eranya Klopp pun, ketika lu mematikan lini tengah Liverpool akan kesusahan buat nembus. Dan itu masih dipakai sama pelatih-pelatih lain buat nyerang Liverpool sekarang. Defense-nya itu bakal dimentokin di situ. Berarti dengan kata lain sebenarnya Liverpool kurang bisa mengandalkan wing play dong. Harusnya kan kalau dia dikunci di overload di tengah, dikunci di tengah, berarti solusinya ke pinggir kan? Winger. Nah, pinggirnya nggak jalan juga. Nggak jalan karena ya kita tahu lah, maksudnya nggak ada Mo Salah juga ya, walaupun Mo Salah agak menurun perform musim ini, cuman dia sedikit membantu pasti ketika melawan tim-tim yang low block. Apalagi sebelah kirinya kita udah nggak ada Luis Diaz, bahkan Darwin Núñez pun bisa melakukan hal yang serupa. Gue inget banget waktu lawan Brentford yang kita cetak gol di menit terakhir, itu ada peluang yang dimana dia memposisikan dirinya bagus. Gue nggak melihat itu di Ekitike semalam. Emang kita tuh ngelihat kebaikan mantan pas udah bagus, udah lama. Udah keluar. Gue juga gitu nih sama Jackson. Kenapa? Pas udah lama baru oh iya dulu dia bisa begini. Ya gitu. makanya. Kalau baru putus kita nggak hargain tuh. Karena arti sebuah cinta itu ketika kita sudah tidak lagi bersama. Gitu. Kalam. Bacot. Oke lah ya, menurut gue ini pertandingan yang it's okay lah. Gue harus nerima hasil ini. Semoga kedepannya lebih baik. Nah, kita udah membahas tapi tentang emang hokinya bukan hoki sih. Maksudnya menariknya minggu ini adalah semua yang drop point nggak ngerubah keadaan sebenarnya. Sama sekali nggak berubah. Artinya khususnya Chelsea, MU, Liverpool ya. nah, Nggak ada yang saling overlap karena ya udah semuanya seri gitu. Trio Musketeer. Iya. ya bagaimana dengan Chelsea, Pak Ole yang hasil seri. Cuman gue mungkin nggak bahas tentang imbangnya kali ya. Maresca ini kenapa Pak Ole? Iya. Lu bayangin ada klub manajernya undir 2 kali gitu. Kan tahap sebenarnya. Undir itu maksudnya? Undur diri. Diri. Oh, Ini bukan dipecat loh. Iya. Bukan dipecat loh. Jangan salah, ini Maresca bukan dipecat. Ini Maresca mengundurkan diri sampai nge-waive kompensasi. Lu bayangin gak? Kan rata-rata pelatih dipecat ngejar PHK, ya kan? Ini enggak. Atur dah, yang penting gue cabut. Berarti separah apa ini klub? Tapi kayaknya gue pingin penasaran juga sih lah kayak timeline-nya dulu nih lah. Karena kan kalau gue baca-baca di fanbase Chelsea itu bahkan kalau lo lihat di X itu ada yang kayak udah kontrak ke
Enzo Maresca juga yang dia udah mulai ngubung, katanya ada rumor bahwa Enzo Maresca tuh udah mulai keep in touch sama Manchester City dari bulan Oktober katanya. Nah sebenarnya tuh timeline itu gimana sih? Apakah dari Agustus tadi itu yang karena dia nggak dibeliin defender atau gimana sebenarnya timeline? Sebenarnya sebelum kita ke timeline, kita harus memahami dua narasi yang beredar dulu. Oke. Bahwa jurnalis-jurnalis yang kita lihat melaporkan keadaan Chelsea itu ada yang representasi Clear Lake, ada representasi Clear Lake pemiliknya Chelsea, ada yang jurnalis murni. Jadi lu jangan kaget setelah berita murni itu jam 7 malam kalau nggak salah. Habis itu keluar tuh berita-berita Maresca A, Maresca B, Maresca C. Kalau menurut gue pribadi, walaupun gue nggak bisa buktikan ya, dan kalian juga nggak bisa buktikan itu benar, jadi kita sama-sama berasumsi. Ada juga narasi public relation yang dilahirkan sama manajemen untuk ngancurin Maresca, untuk nutupin boroknya dia gitu. Jadi nanti kita akan banyak ngomongin teori-teori yang ada yang murni menurut gue memang ini kejadian asli, ada yang rekayasa dari manajemen untuk memprotek image-nya bahwa mereka tuh bener gitu. Nah kalau ngomongin timeline sebenarnya ini dimulai dari prestasi-prestasi Maresca sebenarnya. Maresca kan menurut gue overachieve ya sebagai pelatih. Kalau kita sekarang ngomongin calonnya Chelsea siapa? Rossenior gitu Maltese kan. Makanya cari di Twitter namanya Maltese Armani, mirip. Ya, kalau fans Chelsea tahu. Rossenior ini kan no one. Ya mau dia tactical brilliant, mau dia pelatih muda, tapi pada konteks melatih Premier League apalagi Chelsea, dia tuh no one. Dia bukan pelatih hebat dan menurut gue itu suatu hal yang idiot menurut gue, karena lu mengulang suatu hal berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang sama. Di case-nya Maresca, lu tuh hoki dapat pelatih, Maresca kan juga no one. Maresca tuh juga no one, tapi hokinya Maresca pelan-pelan, setapak demi setapak menunjukkan proses, menunjukkan progres bahwa gue mampu gitu. Tapi di tahun kedua, nah ini masuk timeline nih. Tahun kedua, gue butuh yang lebih. Yang lebih itu apa sih? Bukan sekedar belanja pemain, tapi gue butuh dipercaya. Sebenarnya itu intinya. Kenapa Maresca mau cabut? Karena dia nggak dipercaya. Lo bayangin, setiap match, ini yang gue denger ya, owner itu minta request pemain tertentu main. Udah kayak FM. Kok jadi kayak titipan gitu? Iya, bukan ada favoritism si A harus main terus, bukan Pak. Tapi dia mengharapkan karena ini portofolio nih, kacamata bisnis ya. Setiap pertandingan. Iya, ini kacamata bisnis ya. Karena ini semua pemain yang ada di Chelsea portofolio, artinya semua pemain itu harus bisa tampil. Supaya kalau mau dijual atau mau dibikin highlights atau whatever, sebagai pemain tuh ada, ngerti nggak lo? Nah ini yang terjadi di Maresca, dia ngerasa setiap dia bikin keputusan itu dipertanyakan. Dia bilang gue pelatih, gue tahu kalau lawan tim A yang cocok siapa, itu urusan gue bukan urusan lo gitu. Terus kedua, satu itu dia banyak request pemain. Yang kedua adalah karena ownership Chelsea itu grup. Jadi namanya kan Clear Lake Capital. Jadi semacam kita berempat patungan. Kita berempat punya perusahaan nama Clear Lake misalnya. Kita mau beli Chelsea, harganya waktu itu 3 billion ya kan? Nah kita nyari lagi investor nih. Kita cari yuk patungannya siapa. Ada 10 orang lagi di luar nih, di luar ruangan ini 10 orang lagi. Patungan, kasih duitnya ke kita yang beli. Nangkap gak? Ini kita berempat bikin filosofi perusahaan, bahwa filosofinya adalah membangun dengan skuad muda, gaji kecil, bla bla bla. Ya lo tau lah Chelsea yang baru gimana. Konsorsium ini. Ya ngerti kan? Apa yang kita rencanakan sama realita di lapangan itu berbeda. Karena lu gak akan pernah bisa compete dengan konsep kayak gitu. Yang di luar sana 10 orang itu tahu, kalau di Premier League lo out of Champions League lo pasti rugi. Mereka tahu. Yang 10 orang di luarnya tahu bahwa standar di Premier League kalau lo mau cuan adalah UCL. Tapi mereka juga sadar tapi yang di sini tidak mewadahi yang di sana minta Champions League. Kenapa? Karena approach-nya dalam perusahaan itu nggak sama sekali mendukung sebuah tim untuk stabil di top 4. Akhirnya Maresca yang kena pressure-nya, ngerti nggak? Udah disuruh rotasi, disuruh secure posisi gitu loh. Jadi menurut gue udah paradoks. Gue juga bingung mau mulai dari mana sebenarnya. Mungkin kita tanya jawab aja deh. Gue bingung mau mulai dari mana karena apa yang Chelsea kasih sama apa yang dia minta itu paradoks menurut gue. Lo kasih pemain kualitas A tapi lo mintanya B gitu. Terus 10 orang itu nggak punya suara? Enggak, kan mereka investor. Tapi dia bukannya hak kan? Iya, maksudnya mereka nggak menjalankan perusahaan.
Iya kan investor kan untuk ini, tapi mereka punya suara lah, karena punya duit kan pasti harusnya. Iya punya suara Untuk tapi untuk ngepres si 4 ini. iya punya suara tapi nggak teknis, Pak. Punya suaranya adalah pokoknya harus Champions League ya. Nah, kan, itu suara mereka, itu suara mereka. Tapi bagaimana menjalankannya, ya mereka yang tahu cara menjalankannya. Tapi yang mereka tahu itu salah. Dan parahnya lagi hari ini, setelah Maresca cabut, mereka bilang mereka nggak mau ganti konsepnya. Tetap seperti ini. Tetap, makanya yang ditarik Rose Senior ini kan karyawan. Bentar Le. Rose Senior kan punya Strasbourg. Tapi si Todd Boehly itu sama yang termasuk yang Enggak, 4 ini. beda. Jadi 4 Nah, ini. itu tuh gimana sih? Maksudnya jadi kayak gini. biar Chelsea itu dimiliki oleh Clear Lake dan Todd Boehly. Todd Boehly sendiri Clear Lake Group. Nah, Todd Boehly ini seorang diri ini dalam artian dia nggak punya, maksudnya nggak punya Dia sahamnya kecil, kerabat cuma atau 14% dia sahamnya kecil. Nah, Kenapa itu- Todd Boehly? Gini, waktu kita mau beli Chelsea nih berempat, waktu kita mau beli Chelsea, kita nggak ada yang ngerti sport. Gua ada temen nih, jago dia punya Ale Dodgers, dia Oke. juara di Amerika, dia ngerti banget sport dah, walaupun bukan bola ya. Tariklah dia kita ajak Todd jadi berlima, ngerti nggak? Kita berempat tambah Todd, biar Todd yang bisa ngasih pandangan, ngerti nggak sih lo? Sport tuh harus dibawa gimana perusahaannya. dia nggak ada hak tapi untuk mempertahankan Maresca. Di 2024 sebelum ini tahun lalu Todd sama Todd sama kita berempat ini udah ribut. Oh. Udah mau saling buyout. Udah gue aja yang punya Chelsea atau gue aja yang punya Chelsea, udah saling kayak gitu. Makanya lu belakang nggak pernah Todd kan? Iya nggak pernah di lapangan lagi Iya. kan. Dan yang kesian sama dia itu selalu jadi Jadi- kalau Chelsea-nya Todd Boehly. Karena dia yang paling punya nama Padahal sebenarnya. dia yang dia muncul mulu. Iya. Iya sih. Padahal dia paling mendingan lah. Paling mendingan lah, dia ngerti sport gitu loh. Iya. Ya dia seenggaknya dia ngerti lah gimana caranya bawa tim itu untuk jadi juara. Iya. Di luar bisnisnya ya. Di luar Kalau yang ini bisnis. pure bisnis aja. Tapi kan kalau yang gue baca tuh lah, jadi kalau nggak salah si Clear Lake ini itu kan sekitar 60% ya. Iya. Abis itu si Todd itu namanya apa Industries gitu, dia Iya, sekitar dia 14 Pak. 4, iya. Abis itu ada 2 orang lagi tuh yang Iya, sama ada Wise 12%. apa ya gitu-gitulah. Itu kayak dia masukin ada bab lawyernya juga Iya. tuh, makanya and partners kan. Iya. Dia ada yang ngerti sport, ada yang ngerti lawyer. Tapi kan sama sebenarnya ada lagi ngerti ya apa pokoknya kacamata gitu. besarnya sebenarnya yang ngurusin itu Iya. Clear Lake dan Boehly, udah itu aja. Nggak usah dipikirin punya saham siapa, karena dalam Iya, iya. kalau saham kan bisa aja orang patungan aja. Gue naruh duit aja gitu kan. Tapi kita fokus sama Clear Lake dan Todd Boehly. Todd Boehly satu orang, ya pokoknya intinya satu orang, dia ngerti sport. Clear Lake ini investment group. Memang dia ngakuisisi perusahaan, memperbaiki perusahaannya sampai gede, ntar dijual. Iya. Udahlah, orang-orang kapitalis Amerika lah. Ah. Si Clear Lake ini yang ngurus ini Ekbali sama Feliciano. Feliciano jarang muncul, yang sering muncul Ekbali. Ekbal itu ada nggak ada, berarti dia nggak punya CV sama sekali sport ya kalau Gak ada. Ekbal? Lo buka aja Clear Lake kata-kata IT, keuangan, gitu-gitu. Gak ada sport. Sebenarnya ini kan kejadian di juga kalau kita ngomongin komparasi ke MU ya, Le. MU itu kan Ineos sama Glazer. Glazer yang mayoritas sahamnya juga, ibaratnya Ineosnya kayak Todd Boehly ya. Cuman bedanya Ineos ini kan saat Ineos Masuk akhirnya itu dikasih sporting tongkatnya. dikasih sporting Iya. ini apa namanya Sporting authority-nya authority dikasih dia. dikasih. Nah harusnya logika dasarnya adalah kalau Ekbali ini owner yang pinter, dia seharusnya memberikan Todd itu juga begitu dong. Harusnya begitu. Todd dikasih sporting authorities-nya, dia dibukanya di belakang, tinggal nunggu. Nah, karena ada 2 orang bocil nggak jelas ini, 2 orang sporting director kita ini. Jadi seakan-akan Ekbali ngerasa 2 orang sporting director ini, namanya Lawrence Stewart sama Paul Winstanley. Ekbali ngerasa dia ngerti, ikutin aja dia, gitu. Iya. Terus kalau kita berarti udah ngerti lah gambarannya. Si ownership Chelsea ini emang. Dan mereka bangun culture yang jelek banget menurut gue. Ekbali tuh micromanaging, gue bilang tadi dia ngatur-ngatur siapa yang main, siapa yang enggak. Terus dia bikin tim mediknya punya veto daripada pemain. Kayak misalnya Palmer, kalau lu lihat Palmer bener-bener purely 60 menit. Lo perhatiin deh, lu main FPL kan? Lo perhatiin Palmer tuh nggak sampai 60. Paling telat 61 cabut. Jadi itu keinginan dari atasan kayak gitu Le. Itu Maresca nggak boleh ngelanggar itu. Gila. Jadi pokoknya Palmer 60 ya. 60 lo nggak tarik, awas lo gitu. Terus James dimainin belakangan seminggu 3 kali. Itu Maresca kena warning. Maresca kena surat peringatan. Kenapa ya? Apa ada kaitan sama di luar tadi untuk perihal bisnis? Apakah ada kaitan sama agent-agent juga Le yang menuntut, kan di pemainnya banyak di Chelsea kan? Ya kalau agent mah biasa lah. Semua tim pasti bakal dirong-rong sama agent biar timnya pemainnya main kan. Tapi itu kan gini, kalau agent
pelatih kan bisa iya nanti gue mainin, bukan pressure secara hierarki gitu. Ini kan yang nyuruh bosnya. Lo harus, contoh lah kita ngomong Gittens Garnacho ya, contoh. Gittens udah besok Garnacho ya. Garnacho udah besok Gittens ya. Itu kan nggak benar menurut gue. Kalau emang yang bagus salah satunya, ya udah berarti kan itu yang main, kan harusnya gitu. Jadi ini tim secara konsep dibangun, ini klub secara pembangunan, secara filosofi perusahaannya udah berantakan menurut gue. Iya. Nah masuk ke Mareskanya lah tadi, kenapa gue nanya timeline tuh sebenarnya kan gue pingin, karena sebenarnya semua ini kan terjadi kalau gue bisa bilang ya setelah CWC tadi kan. Dan lu mengonfirmasi itu kan setelah CWC, setelah Maresca menunjukkan kapabilitas dia bahwa oke nih sebelumnya mungkin gue iya aja, sekarang gue udah punya kapabilitas 3 hal achievement. Ayo dong kompromi gitu kan. Gue masukin top 4, menang conference, menang CWC. Ya gue pingin, gue juga baca dia itu sebenarnya pingin punya role seperti kayak Pep dan Arteta dan mungkin Jurgen Klopp dulu di Liverpool. Bukan gitu. Yang maksudnya dalam artian role itu yang itu bukan role. Bukan role apa sih namanya kayak? Dia mau center of project itu kan? Bukan. Oh, bukan. Waktu itu kan satu, kalau nggak salah Ben Jacobs analis ada seperti Arteta, Klopp, Amorim disebut Amorim. Bukan project sebenarnya, tapi Maresca tuh mau diberikan support, diberikan yuk sama-sama kerja bareng, susah bareng. Ini bakal jatuh bangun, tapi support gue ya. Seperti yang Arteta merasakan, awalnya pahit, sekarang bunganya udah mekar. Amorim juga sekarang belum, bunganya mulai dikit-dikit mekar tapi dipercaya. Gitu loh, maksudnya tuh itu. Oh, maksudnya itu. Ya. Maksudnya itu. Maksudnya jangan gue mau bikin taktik mau bikin putusan set up pemain A, lu nanya. Di setiap game ditanya, kenapa gini? Kenapa harus gini? Tapi kuat juga Maresca kayak gitu ini. Nah kan gue bilang, Pai. Kuat juga, hebat juga. Hebat juga menurut gue. Setahun ya, Le? Udah setahun belum? Setengah. Enggak, mungkin harusnya di otaknya Maresca mungkin dengan 2 gelar harusnya udah cukup lah ya. Iya. Cuman cukup 6 kan. bulan terakhir tetap kayak gini. Iya. Nah, berarti pecahnya itu waktu Colwill ACL, dia minta center back. Dia minta center back, nggak usah beli center back kata owner. Ada Achampong, pakai Achampong. Dia bilang gue butuh yang ready to play. Gue bakal mainin Achampong, tapi gue butuh satu yang ready to play, bukan Achampong gitu loh. Balikin coba. Sampai akhirnya satu hari di bulan Agustus, salah satu jurnalis siapa tuh datang ke Cobham pagi pas Chelsea latihan, ketemu Maresca sama anaknya. Anaknya datang pakai baju Chelsea. Terus dibecandain, ini siapa? Kenanya si jurnalis, kata Maresca sambil pakai muka kesel, center back baru gue. Saking keselnya gitu loh. Jadi itu awalnya tuh. Itu awal tuh. Jadi awal banget tuh mulai ada disagreement antara karena Colwill pivotal itu buat Chelsea gitu. Jadi dia butuh yang bisa gantiin gitu. Dan secara logika juga ya, kalau misalkan lu mau main Achampong, lu pasti butuh partner yang stabil dong. Iya. Maksudnya nggak bisa lu Achampong tuh mainin sama misalkan Evolve Fofana bagus ya, walaupun Chalobah bagus, tapi menurut gua agak nggak efektif kalau lu mainin Achampong sama bukan starnya gitu loh. Misalnya kayak contoh, Achampong main bareng Van Dijk, Achampong main bareng Gabriel, Achampong main bareng siapalah, Bastoni gitu misalkan. Gua ngerasa tuh lebih make sense gitu loh. Tapi lu naro Achampong sama pemain back defender yang mediocre, justru malah ngejelekin nama Achampongnya juga. Iya betul. Namanya ya kan? adalah Tosin. Iya, Tosin dan lain-lain gitu loh. Dan berarti dari situ awalnya, setelah itu apakah abis itu peaknya gimana naiknya? Setelah dari yang itu, peaknya itu di mana? Peaknya 48 jam terburuk dalam hidup gue. Everton 2 minggu lalu tuh. Everton. Maresca abis menang lawan Everton 2-0. Sebelum game lawan Everton tuh kalah lawan Napoli 2-1. Sebelum lawan Napoli itu seri lawan Bournemouth 0-0. Waktu menang lawan Everton, setelah itu dia bilang, alhamdulillah menang, tapi 48 jam terakhir 48 jam terburuk selama gue kerja di Chelsea. Nah itu nggak diterima dengan baik sama ownernya. Oh iya. Itu ownernya baper. Dan ownernya minta Maresca klarifikasi di game selanjutnya lawan Cardiff. Dan nggak diklarifikasi sama dia. Iya. Dan yang terakhir itu yang Ana baca, ternyata waktu habis pertandingan kemarin dia nggak press conference, ngakunya sakit, padahal enggak ya? Enggak. Gila, sampai segitunya. Ini pelatih penggantinya siapa? Enggak, sebenarnya yang lo bayangin gak sih? Undur diri, itu kan parah bro. Padahal dia bisa dapat jutaan dari kompensasi. Iya, undur diri. Nah ini sekarang kita bahas ini Jorge Mendesnya. Itu kapan tuh terjadi? Dia ganti awal musim. Jadi itu sebelum Colwill berarti? Sebelum insiden Colwill? Ya mirip-mirip. Apa ya, di range gitu lah ya pokoknya ya. Nah, apakah logikanya orang kalau pindah ke agent yang lebih bagus, berarti dia pengen naik kelas kan? Apalagi lu pindah ke Jorge Mendes kan, lu mau naik kelas gitu.
Nah ini makanya teori gue tuh, lu belum denger yang gue di Instagram. Jadi teori gue, Maresca tuh pengen ngelepas dirinya dari Chelsea secepat mungkin. Kenapa? Karena hubungan yang jelek tadi kita share, dan ternyata memang ada lirikan dari City, gitu. Mengganti Pep. Tapi kalau dia pindah ke City-nya itu summer, langsung gitu ya, tuker guling, Pepnya cabut, dianya masuk, itu kan dia nggak akan pergi sebagai hero di mata Chelsea, gitu loh. Ini nih gue secara manusiawi aja. Terus yang kedua, City juga bisa reluctant untuk ngepres Chelsea karena dia harus bayar. Kalau Chelsea-nya bersikeras kan bayar gede akhirnya kan. Nah dengan cara kayak gini, dia menyelamatkan dirinya, dia keluar dari klub yang dianggap gak bisa ngebawa diri. Lo sebagai pelatih naik kelas dikit-dikit kan, dari seorang juara conference, nanti suatu hari lo juara Europa atau langsung UCL, ngerti gak sih? Nanti juara Prem gitu, lo pengen begitu kan tangganya kan. Nah ini karena dia melihat, oh Chelsea gue gak bisa jadi rumah gue nih, mendingan gue cabut dulu, gue anteng-anteng, summer gue ke City. Dan yang gue rasa begitu teori gue. Menurut lo manusiawi apa licik? Paling benar. Bener kan? Bener kayak gitu. Bertahap. Ya pertama karena Chelsea-nya ya, sebetulnya di luar kan itu tambahan aja. Yeah. Ketika City datang itu tambahan buat dia. Oh ada City nih. Yang kemungkinan nggak ada Pep. Dan kalau emang bisa di Januari ini masuk timnya Pep aja dulu. Asisten. Namanya jelek dong. Namanya jelek. Sebenarnya kan yang dirangkai secara cantik adalah dia kalem dulu 5 bulan baru kerja lagi. Enggak lah, dalam 5 bulan itu bisa banyak berubah lah masalahnya. Ya bisa memang. Bisa banyak berubah 5 bulan tiba-tiba mungkin satu asisten pelatih yang naik atau apa jadi satu. Tapi gue rasa kalau misalnya lu jadi klub lain ya, misalnya lu jadi lu dirtek ke Juve, lu dirtek ke MU, ngelihat apa yang Maresca melakukan dalam payung Chelsea, lu pasti ngelirik Maresca sebenarnya. Dan itu ada isu-isu ya itu kalau sekarang ketika nggak ada pilihan. Kalau misalnya tiba-tiba di Maret anggap Iraola keluar, itu kan jadi ada Iraola mungkin yang secara permainan dia yang gue kurang ya pokoknya nyari kurangnya lah. Kayak misalnya di Maresca mungkin gue dapet something, di Iraola gue dapet yang better dari Maresca. Kan itu ada ini lagi akhirnya malah hilang gitu peluangnya si Maresca. Itu teori sih Pak sebenarnya. Teori. Tapi kan karena Ornstein yang ngomong, Ornstein itu kan salah satu jurnalis Inggris yang punya nama lah. Sampai dibilang Ornstein Dagger kalau dia ngomong. Saya kalau dia tuh jarang ngomong. Kalau ngomong tuh belati gitu loh. Tajam. Nah itu dia ngomong. Cuma dia ngomong kalau City nomor 1 pengganti Pep itu Enzo Maresca. Iya. Dan kemungkinan itu besar. Gitu loh. Dan ini Ornstein ngomong nih 19 jam yang lalu bahwa Enzo Maresca tuh menginformasikan Chelsea 2 kali. Pertama di akhir Oktober. Dan kedua tadi yang lu bilang Desember yang after press conference-nya Everton, bahwa dia ini berbicara ke people yang terasosiasi dengan Manchester City jika ada posisi kepelatihannya City yang kosong. Ya. Jadi kan sebenarnya asumsinya adalah bisa jadi memang nanti udah ada komunikasi ya? Di bulan Juni memang Pep keluar, atau sebenarnya nggak mesti di tahun ini, bisa jadi tahun depannya lagi karena kontraknya Pep itu kan 2027. Iya. Nah pertanyaannya apakah Enzo Maresca mau nunggu selama itu kalau seandainya? Tapi kalau versinya Ornstein, Pep itu nggak nyelesain kontrak versinya Ornstein. Pep itu 2026 nih ya kelar. Ya apalagi kalau emang kayak gitu dia masuk ke timnya Pep lebih better lah. Harusnya ya. Enggak gini, secara dia efisiensi lo bisa transfer knowledge, lebih kenal squad duluan dan lain-lain kan. Tapi lu jangan lupa ada PR juga, ada image daripada Maresca. Ya sekarang lu lihat nih sekarang. Enzo Maresca dicintain semua fans Chelsea. Kalau dia melakukan itu Pak, itu semua image gugur. Iya. Namanya gugur lah. Kenapa gugur? Karena maksudnya rival. Langsung direct emang dia mau ke City. Ngerti enggak lu? PR-nya Chelsea yang mau ngenembakin dia nih jadi bener peluru-pelurunya. Oh emang dia pengkhianat. Dia udah ngobrol sama City. Dia mau ke City gitu. Ya kalau mata gue nggak masalah sih. Tapi kan kalau lo purely pragmatis nggak masalah. Tapi karena dia mungkin gue lihat ini pelatih banyak ngejaga. Gitu. Tapi dengan permasalahan ini kan berarti memang dari ownernya. Bahkan hampir semua fans Chelsea sudah mengetahui kasus ini karena owner. Kalau dia sampai ke City pun, menurut gua pandangan fans Chelsea bukan ke Marescanya, tetap pandangannya ke ownernya. Iya. Jadi nggak ada masalah juga. Iya sebetulnya emang benar Ali. Tumben ya Ali benar nih. Ini tumben benar. Iya benar tapi nggak direct lah. Nggak direct. Iya mungkin nggak harus Januari ini, mungkin Februari, Maret. Tumben. Enggak tumben Ali benar. Kayak lo
tim lo. Atau gini Pak, lu sudah aktif di City tapi nggak perlu on paper, kan bisa aja. Bisa emang. Iya gitu, nggak perlu langsung masuk ke duck out di pelatihan, kan nggak perlu. Cuma kalau kayak gitu lebih jelek di mata fans Chelsea kalau diam-diam. Ya kan nggak ada yang tahu kalau diam-diam case. Ya kan pasti bocor lah. Ya, Tiba-tiba nonton di atas kan. Dia mendingan kayak gitu, rumornya udah ada. Terus dia bongkar sekalian. Kok bisa ada tim lo ngomong? Gue udah ngomong Oh, dia mau bikin salah satu problemnya juga, gue lupa nih karena tadi gue lagi muak banget sama keadaan ini sebenarnya. Dia tuh mau bikin buku sebenarnya. Gue nggak tahu bukunya apa. Tapi sama Chelsea tuh dijegal. Kenapa? Dijegal, dia nggak boleh rilis bukunya. Berarti isinya Terus akhirnya dia bandel nih, dia ikut press con sama La Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport Itali. Dia bikin interview sama Dello Sport diam-diam soal buku tersebut. Itu paling bener udah. Dan tiba owner terbobrok sekarang di dia. Oh parah. Iya, parah. Gue dari owner terbaik sampai terbobrok. Terbobrok sih parah. dari Abramovich. Enggak, maksudnya kita lihat gimana Arne Slot dibiarin, Amorim dibiarin. Itu maksud gue. Ini sih parah sih. Dan sebenarnya kalau dari sentimen ya, Le, kayak kan sebenarnya sebelum Chelsea dan sebelum Leicester memang Enzo Maresca ini memang staf pelatihannya Pep lah, sama kayak Arteta dulu. Cuma bedanya kalau Arteta kan memang dulu pernah main di Arsenal. Kalau Enzo ini pure staffnya City, jadi starting pointnya dia tuh di Inggris tuh nggak ada kan. Dia dulu cuman dia pertama Juventus, kalau pemain Juventus Sevilla gitu kan. Dia pertama itu kepelatihan dia U21 City. Habis itu dia ke Parma 3 bulan, dipecat Parma. Habis itu nganggur, habis itu dia ikut sama Pep di Treble City. Nah, iya. Jadi sebenarnya secara sentimen seharusnya mungkin ya bisa juga diterima lah, lebih diterima kalau dia ke Manchester City karena dia ke tempat yang memang originnya dia. Sebelum walaupun dia ngebuat emang rumahnya dia sebenarnya kalau di Inggris ya. Iya, walaupun ngebuat sejarahnya di Chelsea, cuman rumahnya dia kan awalnya di City gitu. Jadi sebenarnya secara sentimen pun seharusnya sih di luar ownership yang bobrok, sentimen diterima menurut gue. Masih masuk akal lah sentimennya. Beda kalau mungkin dia ke misalkan kocak ke Spurs lah, ke Arsenal lah, ke MU misalkan tiba-tiba, itu menurut gue sentimen yang aneh lah gitu menurut gue. Masalahnya what's next nih problemnya. Nah, warna itu dia gue baru mau tanya. Maksud gue what's next? Tim gue kayaknya memang dengan desain klub yang kayak gini ya ini desain klub mediocre menurut gue. Mid-table menurut gue ya. Menurut gue ini klub yang sekali-sekali masuk conference, sekali-sekali masuk Europa League menurut gue ya. Dan kemarin makanya gue bilang Enzo Maresca overachieve. Terus dengan adanya Liam Rowe senior, mudah-mudahan gue salah. Tapi ini the next Graham Potter menurut gue. Terlalu cepat. Gue nggak ngomongin dia nggak ngerti bola, gue nggak ngomongin dia nggak ngerti taktik. Mungkin dia mungkin sangat potensi menjadi pelatih, muda, talentanya besar, tapi masuk ke Chelsea terlalu cepat dan ini akan Graham Potter all over again menurut gue. Mudah-mudahan gue salah dan cycle ini akan terjadi setiap 2 tahun sekali. Ya kan, nanti anggap dia gagal, dia Graham Potter, dia sukses, dia Enzo Maresca. Nggak ada bedanya. Iya. Dia gagal, dia seperti Graham Potter, karir dia hancur. Dia sukses, dia akan dihianati sama akan pengen kalau sukses pengen kekuasaan kan. Pengen A, pengen B, pengen lebih kan. Digampar lagi sama owner, Enzo Maresca lagi, ngulang lagi. Berarti emang ini cycle yang akan ini harus ganti owner ya? Enggak. Ya itu pasti. Cuman cycle-nya ini akan berhenti ketika ya tadi bisnis ini udah selesai. Target bisnisnya udah selesai. 10 tahun lagi dari 2022 32. Targetnya dia 32. Dan lo tau gak sih Bangke Iqbali sama Feliciano pernah ngomong letterlek kalau bisnis Chelsea itu tentang membangun brand. Dan membangun brand itu gak ada kaitannya sama piala. Letterlek kamu gitu lah. Ya itu kan untuk orang yang gak ngerti bola kan. Iya emang itu ngomongnya di bisnis kayak. Cuma gue yakin dia mungkin 2-3 tahun lagi dia akan ngeh gitu. Ketika valuasi Chelsea turun itu baru gamparan buat dia pasti kan. Baru di situ. Ya mungkin lo 2 tahun sekarang ya sengsara dulu deh. Dan gue ngeliatnya maksudnya katakanlah dia mau ngebangun brand ya. Apa yang dibangun Chelsea dari perspektif brand itu yang berhasil dan sukses gitu. Sponsor pun sulit lah. Kita fair aja deh. Sponsor pun selama sulit. eranya Clear Lake ya. Belum punya sponsor jangka panjang. Kenapa itu? Kenapa? Dari 2022 sampai 2026
belum punya sponsor jangka panjang. Malah tim sebesar Chelsea itu nggak perlu eksplanasi berlebih. Iya. Misalkan lu pitching ke brand-brandnya. Hah. Chelsea ini kan maksudnya tim, oke ini bukan 2006 lah, ini Chelsea udah dibangun menjadi satu tim terbesar di Inggris gitu. Secara brand tuh udah besar. Terus apa yang lu harus convince ke brand-brand? Nggak ada, banyak brand mau, dia maruk. Nah itu Nah, dia itu makanya makanya. kan. Maruk kayak kemarin contoh, ada satu brand mau ngasih 60 juta per tahun selama 5 tahun. Gak maunya 65. Maruk-maruk kayak gitu loh. Nggak penting. Iya gitu, menurut gue sih maruk-maruk. Tapi itu sempat banyak. ada kan ya, maksudnya beberapa punya- kali. Punya sendiri kan itu akhirnya yang masuk. Damage punya sendiri. Enggak, Damage. Jadi ada dua kan, ada Infinite Athlete sama Damage yang pernah nyampe ke depan tuh. Kalau Infinite Athlete ya punya mereka-mereka lah. Kalau Damage itu kita dapat sponsor untuk real estate, base-nya Dubai, tapi dalam dealnya gue jadi sponsor tapi gue minta sisa game di musim lalu taruh di depan gitu. Ini pelatih baru yang milih siapa? Oh, ownernya lagi. Liam, gue kasih tau siapa Liam senior ya. Nah, Namanya Liam Rose Nior. Kita panggil dia siapa ya? Maltese. Rose aja, kita panggil dia Rose. Si Rose ini pelatih Strasbourg. Apakah Strasbourg? Strasbourg ini adiknya Chelsea. Yang tadi 4 orang ini beli Strasbourg juga. Kayak City Girona. Ya. Jadi udah karyawannya mereka sebenarnya. Ini- Chelsea nggak mungkin, nggak ada pelatih bagus yang mau ke Chelsea, nggak mungkin. Yang ada boneka karena doang. tahu ownernya kayak gini Iya, ya. terus siapa yang mau ke Iya. Chelsea, Li? Ya, ini dengan pelatih Siapa yang mau ke Chelsea? Li? pelatih baru ini lawan City besok gimana? Ya udahlah. Siapa Mau yang apa? jadi interimnya siapa sih ini? Siapa botak? McFarlane nggak ada, orang cabut semua. Oh, Willy Caballero juga cabut. Oh, Cabut semuanya semua keluar? satu tim. McFarlane pelatih U21. Kirain Tapi si akan si secepatnya Johnny. itu si Rose akan secepatnya datang. Apa? Enggak, Rose emang cepat. Abis game City kan Fulham. Di City nggak ada McFarlane Salah ya? U21. Astagfirullah. Kayak waktu itu Lawan MU ya? City. MU kayak gini kan? MU itu siapa gitu ya? Oh, Nistelrooy ya? Enggak, ada tim yang dilatih yang dianterin sama U21 coachnya. Apa kemarin ya? Bukannya Wolf. Wolf ya? Nistelrooy. Oh, Wolf. Wolf. Dari Leicester. Wolf sebelum Rod Edwards. Iya. Nah kayak gitu. Jadi McFarlane dari U21 naik besok. Tapi Oke. dia sempat kepikiran gini nggak, Les? Sebenarnya ya oke lah, memang permasalahan ini udah jangka panjang ya. Tapi seharusnya kayak Maresca ini keluar ketika kita habis big match gitu, habis lawan City keluar. Nggak Nggak bisa. keluar sekarang gitu. Nggak bisa di setting Bisa gini ini sih. udah muak. Iya, Lo udah nggak muak. bisa setting. Lo sampai nggak kompensasi lo nggak ambil itu udah muak. Mungkin kalau kemarin Muak menang itu lawan Bournemouth, mungkin dia agak stay 1 game lagi kali ya. Cuma karena seri lawan Bournemouth juga makin Dia sudah tekanan Enggak, lu tau media. yang bikin dia makin apa? Menurut gue ya, yang bikin Maresca makin apa? Waktu Palmer, lu nggak ada nonton Bournemouth ya? Waktu Nonton Palmer dikit. ditarik, 1 Stamford Bridge ngebuin Maresca. Oh. padahal bukan dia mau. Bukan dia mau padahal. Kayaknya itu tuh. Palmernya ngamuk, bunya ke Enzo Maresca. Kayaknya gara-gara itu. Iya. Kita tunggu aja dibongkar sama Maresca nih. Iya. Anjir. Nggak Seru bagus nih. kalau buku mah. Pasti nggak kuat deh. Ngoce pasti. Makanya sampai di Itali Chelsea sih ini sedikit intermezzo aja. Itali sama Chelsea sih emang top sih. Nggak ada pelatih Itali yang ngasih sesuatu ke Chelsea. Dan nggak ada pelatih Inggris yang ngasih sesuatu ke Chelsea. Satu pun. Oh, di mana Nggak kali ada ya? pelatih, Di pelatih mana Inggris kali nggak ngasih apa-apa ke semua tim Inggris. Iya. Anjing. Dan dia Liam, Tuchel mana tuh? Jerman. Jerman. Oh. Liam Rowe senior Inggris. Inggris. Wah, Graham Potter bener. Graham Potter. Kirain gue orang Perancis dia, tapi ngomongnya Inggris banget sih. Tapi ada teori kedua. Nama pelatih yang sama pemain biasanya ngasih piala. Liam Delap sama Liam Rowe Ini senior. kan Enzo Maresca, Dia pernah Enzo bareng kan? Fernandez. Pernah bareng nggak sih? Hull City. Bareng di Hull. Di Hull kan? Dan di situ nggak fun fact ya, Delap di Hull tuh main jadi winger. Tadi gue baca apa posisi asli apa sering dimainin di winger gitu. Itu kan agak Ah, katanya, ini buat Lucu. teman-teman gue ya, fans Chelsea ya. Kalau lu nggak suka Maresca, suka nggak ada ngide, ya. Ini lebih gila lagi nih orang. Ngidenya. Rosenior mindahin posisi pemain lebih sakit. Wow. Jadi lu bisa lihat Badia Chile CDM. Ya udah nikmatin aja. Nikmatin aja. dia main 3 back kan so gue. Enggak 4. Tapi 4-2-3-1 base dia. permainan dia tuh 4-2-3-1. Gue pelajarin dia Strasbourg ya, Hull City gue nggak tahu. Tadi Gue sama pelajarin dia Strasbourg, nggak pelajarin dia Hull City. namanya siapa? Rossoneri. Rosenior. Buat fans Chelsea mulai sekarang #Rossoneri out. Rosenior out. Tapi kesian juga kalau di saat Rosenior resmi jadi pelatih Chelsea, gue akan back dia. Gue akan Iyalah. dukung dia. Pastilah. Kasian juga.
Potter aja dipuji-puji dulu, abis itu baru lepeh. Kayak Potter aja lo puji dulu. Enggak, gue nggak puji, gue nggak mau muji kayak Potter ya, gue mau dukung aja. Kayak Garnacho aja, gue kan Garnacho awal transfer, gue jangan sampai Chelsea transfer Garnacho. Tapi kalau dia jadi main Chelsea ya udah, gimana? Tapi kalau gue jadi kayak pelatih kayak siapa, Iraola, Glasner ya, gue mau ngikutin jalurnya Maresca. Ke Chelsea dulu nih, setahun menang jadi something, FA Iya. Cup apa segala macam, habis itu Barca. Tapi tekanannya mah tak kuat, Mas. Ya tapi lu maksudnya lu dari kayak Glasner dari Frankfurt ke Palace, habis itu ke Liverpool Crystal, abis itu sekarang Crystal Palace kan ini katanya nggak memperpanjang kontrak nih. Menurut gue Chelsea is a good destination untuk lu establish di klub besar gitu. Begitu juga Iraola dari. Ya, tapi buat dia juga susah, Mat. Itu seenggaknya dia ini dulu lah ya, maksudnya. Hard mode anjing, ekstrim kalau main game. Ngelatih Chelsea itu ekstrim. Kalau di FM ada itunya nggak? Mungkin. Ada difficulty-nya? Ada. Chelsea ekstrim. Cuma setahun 2 tahun dapat Enggak FA Cup ekstrim. sama top 4 sih itu udah CV ya menurut gue. Tapi mungkin di FA Cup. saat yang sama ini kayak gue ngerasa ya, ini Thomas Frank juga ngerasa kayak gini kayaknya. Di Spurs. Di Spurs. Mungkin. Cuman dia kayak udah deh, telan aja makan duit aja. Dan dia nggak bisa banyak say karena dia musim pertama. Iya. Kalau Maresca kan baru galaknya musim kedua. Dan udah bawa trofi juga. Baru ngoceh. Dia masih musim pertama. kalau Dia harus buktiin dulu dong ke owner kalau dia tuh Iya. bisa gitu. Cuma masalahnya Spurs. Iya. Kalau Salah Maresca tim. kan dari awal udah nunjukin, maksudnya kelihatan gitu Pak ya. Maksudnya Chelsea itu mau main kayak gimana dari awal tuh gue udah ngeh gitu loh. Seenggaknya 10 game awal deh kita udah tahu. Kalau Thomas Frank beda kayaknya saya sampai sekarang tuh nggak ada Iya, kejelasan. identitas Mungkin nggak ada. lo bang, Identitas nggak identitas ada. dirinya aja dicabut. Itu yang gue takut. Oh. Apalagi tim kayak gini, tim kaya loh Spurs. Diam-diam kaya. Tapi nggak pernah ngasilin apa-apaan. Jadi izin ya menurut gua dari musim ini sampai akhir ya Chelsea gitu deh. Tau gitu menang semifinal Izin aja. karena gue Arsenal Liam Rossini. Gak mungkin. Jangan hayal, gak mungkin. Tapi nih gue kemarin baca Nggak teori mungkin. Paul. Kalau Chelsea ganti pelatih di tengah musim, Juara biasanya- UCL. Juara itu tuh, UCL. itu tuh teori anjing tuh. Ya karena kan Di Matteo Januari, Tuchel Januari. Itu teori anjing, jangan Dan ini sampai. Enzo tuh. Maresca Ya Januari enggak, juga. udah deh. Iya itu teori doang. Teori Tapi pertama caretaker. Hari kedua pelatih. Yang ketiga Iya. apa ini? Harus Pelatih. teori baru kalau mau juara. Tapi lawan City. Owner yang apa lah ya? ngelatih baru juara dia. Lawan City. Man City. Ya asal Not jadi bad bantai lah. aja lah. Asal jadi bantai aja. Ya udah. Kalau gue jadi pemain sih gue kasih gawang gue. Kalau gue jadi pemain ya, gue kasih gawang. Iya. Kalau Ngambek. jadi pemain, Maksudnya demo. demo. Kalau emang dia cinta itu sama Maresca ya, Iya. maksudnya dia anggap pemain baru melek sekarang nih setelah Maresca yang nggak ada. Gue kasih gawang gue. Gitu. Oh di Kasih Gua nggak ada 3, masalah 4. sih. Kasih ya Gua satu nggak ada game masalah sih. biar tahu rasanya. gue nggak ada masalah Pak, bukan oleh gue yang nggak ada masalah. Kenapa, Ini Bang? kenapa dia keluarnya pas Gua nggak ada masalah. City nih brengsek. Ya lawan City ini mungkin menang City lah Mat. Kita juga lihat City semalam mainnya juga menurut gua salah satu permainan yang kurang memuaskan dari City semalam. Dia seri lawan Sunderland. Ya Sunderland ini good team ya, maksudnya dia dark horse. Sampai sekarang peringkat 7 kalau nggak salah, peringkat 7. Nggak ada Ballard, nggak ada beberapa pemain intinya, tapi bisa ngimbangin City. Di sini gue lihat City ini kayak mikirnya telat. Seharusnya dia bisa nge-shoot, giring. Tapi gue salut sama Doku. Ini gila ini pemain. Haaland nggak terlalu kelihatan, ngumpannya salah terus. Cherki not bad lah. Terus yang Rodri kembali main lagi, by the way, di babak kedua ya. Ini gimana menurut lu pada? Menurut gue ini pertandingan impoten sih. Harusnya nggak 0-0. Kedua tim Bisa bisa saling nge-crack. Apalagi City ya. City udah pasti being City, dia bisa crack open siapapun. Tapi Sunderland juga nge-crack City berkali-kali. Ya kalau menurut gue sih Sunderland harusnya dapat poin lebih. Iya, kalau berkali-kali dibanding nge-crack City. Dan keduanya paling harusnya sudah ngegolin. Harusnya. Keduanya gitu. Jadi Cuma kipernya agak offset. menurut gue ini nggak deserving 0-0. Menurut gue ini harusnya Ini 2 sama, 2 sama, 3 sama, atau ada yang menang, ada yang kalah. Menurut gue gitu sih. Igor Isiodor dimasukinnya di babak kedua loh. Dan gue ngeliat cahaya baru di City sih. Gue ngeliat kayaknya ke depan nih Reinders akan jadi pemain kunci. Karena kalau gue lihat salah satu chemistry yang bagus belakangan adalah Cherki Reinders. Iya kan Gimana? efek puter kemarin, efek rotasi kan. Iya, nggak ternyata Reinders itu sangat bagus bermain sebagai box crusher nomor 8. Nomor 8 ya. Dan ntar yang orkestrasi si Cherki Cherki. dari belakang, Reindersnya masuk, dan Reinders punya ball striking, tendangannya tuh bagus-bagus. Bagus-bagus ya. Dan gue lihat nih Reinders akan punya. Selama ini kan dia di City kan nggak punya posisi yang clear kan. Gue main di mana? Gue main 6, apa gue main 8 di belakang, apa gue 8 yang masuk ke box. Dan gue ngelihat dia bakal jadi 8 yang masuk ke box.
Tapi dia beberapa kali kemarin buang-buang peluang banget sih Le. Yang seharusnya bisa nge-shootnya keras pelan. Ya gue nggak tahu ini apakah memang momennya lagi nggak bagus di City, tapi Apa ini semua 1-0 karena momen liburan juga kali ya? ya habis tahun baruan mungkin pada begadang atau gimana. Gak ada Emang urusan. siapa aja yang tadi? Semuanya cuma Arsenal doang kan. Sombong banget memang. Tapi enggak lah, kemarin tuh kuat-kuatan sih emang mainnya. Iya. Kuat-kuatan. Tapi City Rodri sama kemarin ini. main tuh masuk tuh gila sih. Menurut gua flow-nya City dari kita tahu lah kalau di sepertiga akhir udah kelihatan lah chemistry-nya ya. Tuh Foden, Cherki, bla bla bla, Reinders, Haaland. Cuman Rodri balik nih. Flow dari belakang tuh dari Ruben Dias ke Gvardiol ke Rodri, distribusi dari situnya. Ini City balik ke City 2023. Gvardiol. Jomplang nggak Nico sama Rodri? Jomplang. Ini yang fans City nggak ada yang mau terima. Menurut gua jomplang. Flow ini Semua benci sama gue gara-gara gue flow-nya nggak gitu nge-rate loh. Nico. Emang Nico bukan kelas City. ya Bukan maksudnya kelas Nico City. bukan Dia good player ya di good klub player, lain, tapi iya. Budi City dia bukan kelas City. Ya walaupun dia maksudnya dia tidak akan pernah bisa menggantikan Rodri memang. Iya. Flow-nya tuh beda banget. Gue ngeliatnya tuh anjing ini tik banget nih. Begitu ntar Semenyo datang nih misalkan, kan kemungkinan besar berarti Semenyo di kanan atau siapapun di kanan, Rodri, Foden, Cherki, Reinders dan lain-lain. Sakit. Itu setuju, sakit jujur ya. Sakit. Itu jujur Tinggal sakit. Summer dia beli center back lagi sih. Le. Ya, Gue yang sih, kesalahan gua sih City musim beli- ini ya, dia lepas Akanji, gue nggak tahu kenapa. Ada Gua Ake kan. Akanji Le? bagus. Ake Jauh bagus bagusan banget. belakangan ya, bukan Ake muda ya. Belakangan sih bagusan Akanji kalau gue. Enggak, Akanji bagus Nggak, banget Akanji, menurut gue. Akanji akhir-akhir agak aneh juga Le. Hah? sering Akanji, blunder ya. Iya sering blunder. Oh iya. Hai, gila Pak. Tapi kan satu dia pemain, dia Pak. dia mau beli Ryan Ednauri, Gvardiol kan bisa ke tengah, jadi mungkin jadi lepas Gvardiol satu. gantinya Itu. ini. Sakit Cuma ini pemain, masalahnya Le. Ryan yang nggak main, Aurel yang naik. Iya. Gvardiol semalam terbang-terbang, Pak. Mau di posisi mana aja selalu ada. Menjago itu. Iya. Depan ada, tengah ada, belakang ada. Man of the match. Menurut Ana man of the match ini Nah, Roof pemain. kalau menurut Ana sih, menurut Ana sih Roof Apa? gila, Roof terbang-terbang Menurut gila. lah. Enggak, kalau dari Donnarumma City, lah. Kalau dari Gvardiol. Donnarumma nyelamatin Enggak, City dua semalam. kiper juga bagus. Dua-duanya Siapa? bagus. Donnarumma. Donnarumma hampir blunder lah, Pak. Dia maju itu, Ana udah deg-degan banget itu menit 80 berapa ya? Ini kebobolan ini. Untung dia masih pas itu. Yang chance pertama tuh yang ya satu orang striker Sunderland nih, Brian Bobby. Ini bukan striker yang bagus-bagus amat ya, cuman bodinya Ya kuat. Mental-mentalan. Ruben Dias dipentalin sama dia. Rebaan, Ruben Ruben Dias. Padahal Dias. pendek ya. Padahal agak pendek, cuman baru tuh Dodok. dok gitu. Cuman tuh Donnarumma-nya ya emang Donnarumma untuk game-game Untuk seperti shot itulah stopping sih gila. yang emang lu perlu shot stopping. Ya itu kalau nggak ada Donnarumma sih Sunderland Lumayan Tapi terbang nggak ya. bayangin, sumpah. Kiri Doku, kanan Semenyo, Cherki, Foden, Haaland. belakangnya Rodri. Belum ngomong Reinders tuh. Belum ngomong Rangers menurut Ana mungkin musim depan lebih bagus. Iya. Musim Pokoknya ini masih akan kurang. ada suatu skema yang nanti Reinders jalan banget menurut gue. Tapi Reinders lo punya Reinders agak untung juga sih. Iya. Dia musim pertama main 6 di Li- Milan. Main 6. Musim kedua jadi Bellingham Iya. nomor 10. Golin Gokil, dari luar iya. box, dalam box. Kalau sekarang nomor 8, lo ready to fight dengan satu pemain. Apalagi Rodri balik. Selesai sih lo. Terus Cherki jadi KDB. Lumayan. Cherki juga setan. Connectionnya agak kurang tapi semalam. Cuman yang gua akan pikirin buat ya mungkin Maresca akan nanti mikirin di summer. Baru gue mau ngomong. Dia di belakang. Gue sedih. Demi Allah gue sedih banget. Gimana Doku sama Semenyo ini mau kemana ini dua-duanya? Kalau Savinho gue tahu akan dilepas lah. Savinho mah. Jadi Pareska 5 bulan ke depan ini pelajarin ya. Iya. Semenyo taruh mana, Doku taruh mana, Cherki taruh mana. Wah, berat sih. Tapi connectionnya nggak ada Pak semalam. Antara Cherki sama Haaland. Sering berantem kan semalam. Soalnya emang dijaga banget sama Bukan. ininya. Haaland ini menurut Ana terlalu fokus sama bolanya, tapi nggak sama pemain. Kayak misalkan, nggak ngelihat Cherki posisinya di mana. Cherki udah maju, ngumpannya malah out. Kayak gitu tuh sering. Bahkan juga Cherkinya tahu kalau ini dijaga banyak orang, ngumpan ke yang lain, Haaland marah-marah. Kenapa nggak ngumpan ke gua gitu-gitu? Sebenarnya- Itu per game Butuh aja. waktu aja. Iya, enggak ya, Itu kan per kita game bahas, aja. Tau nggak? bahas pertandingan Lo semalam Pak. penyerang. Tapi memang Iya, benar enggak. juga Ali. Cherki Haaland ini belum terlalu kelihatan sebenarnya. Belum lah. Nanti pasti. ya butuh waktu. Tapi Cherki Foden udah, kayak gue bilang Cherki Reinders udah. Tinggal butuh waktu aja nih. Tapi Kalau untuk- ngejahit Iya. semua serem udah nih. Cuma kadang striker itu depresi Li. Depresi kalau lo benar-benar mentok, Tekanan, nggak dapet iya. chance. Itu tuh mentok, apalagi striker aus gol kayak gini.
pasti frustasi. Jadi temen lo nggak ngumpan, lo salah ngumpan dikit ngamuk pasti. Permasalahannya itu semalam, Bay. Ini sorry flashback dikit ke Liverpool ya. Sama kayak Liverpool, Bay. Wingnya itu nggak jalan. Doku walaupun beberapa kali dia giring bola ngelewati segala macam, tapi untuk nembus ke kotak penalti itu nggak masuk karena terlalu banyak pemain di situ. Haaland nggak bisa nyari ruang. Tapi lu juga gini, begini juga harus dilihat dari sisi sebaliknya. Lu apresiasi defense-nya. Oh iya, gitu. Itu ada selalu ada kaitannya. Kayak gitu. Jadi ini tim yang, tapi sebetulnya ini tim ya bener sih kurang back juga, harus beli back lagi. Back yang satu ya, karena Ruben Dias sendiri capek. Iya, harus satu lagi sih. Mau main berapa ratus game dia sendiri. Iya. Tapi yang lain bisa dirotasi, dia nggak bisa dirotasi. Tapi Ake menurut Anda top ya semalam. Iya, rotasian dia. Ake itu rotasian one on one aja. tuh nggak gentar dia, nggak getar gitu loh. Waktu counter attack, ya, one on one dia masih bisa ngikutin bola. Dia udah veteran juga kan. Iyalah. Jadi Premier League 10 tahun lebih udah. Cuma kalau ketemu musuhnya yang striker Haaland ya keteteran juga. Orang kena Broby aja, Ruben Dias rebahan-rebahan. Kan masih punya Kosanov masih belum matang, muda. Belum dikasih kepercayaan. Aureli jelek parah semalam mainnya. Iya. Ini pertanyaan besar nih Aureli ini, kok makin mau dekat ke Euro? Bradley 2.0. Makin Euro World Cup. Kok makin menurun dia semenjak Madrid mainnya berat loh dia. Termasuk tadi malam. Kirain kan cuma hayalan gue kan gue nonton mainnya jelek banget. Ternyata banyak fans City yang komplain juga sama Aureli. Nah, wajar nggak? Lu bilang kalau di City Aureli doang nggak berasa, kalau di Chelsea semuanya. Iya, anak muda yang konsisten. Lo harapin apa sih? Apalagi pressure tinggi gitu loh. Tekanan tinggi. Wajar ya menurut gua. Konsisten tuh wajar. Tinggal dia ditaruh di environment yang tepat kayak Aureli kan. Kalau lu jelek, Gvardiol deh yang main kiri, atau Ryan nanti Outnori bisa main kan. Tapi lu ntar pelan-pelan develop ya. Nanti di umur 23, 24 baru bener-bener matang gitu. Jadi wajar banget menurut gua. Iya. Paling di game berikut tuh juga Gvardiol ngisi. Kita tuh hidup di era yang sepak bola kita nilai mereka seminggu sekali dan itu jahat loh sebenarnya. Iya kan? Dan Ana setuju. Gue nggak berani. Belakangan gue nggak berani ngejudge pemain per minggu. Gue mau ngeliat dulu, ngerti nggak? Iya. Pep juga salah satu yang bikin ini juga sih. Gimana Rico Lewis sama dia musim lalu, tiba-tiba sekarang nggak dapet minute. Itu agak jahat juga. Tapi baik, Ana ya walaupun emang kebutuhan tim ya. Sebenarnya Ana tuh setuju sama omongannya Ronaldinho ya, yang dia ngomong anak zaman sekarang apalagi disebut Gen Z ini terlalu jumawa dengan performanya dia. Kalau orang zaman dulu kan bener-bener latihan, paham gak sih? Nah sekarang ini menurut Ana, kalau satu pertandingan dia terlalu tinggi. Tapi mereka itu sebenarnya bukan pelaku si mana anak muda Gen Z ini, mereka tuh korban. Iya korban. Mereka tuh korban dunia yang informasi terlalu cepat, terlalu banyak validasi, terlalu cepat pujian. Dengan ada sosmed ini kan dia merasa gue dilebih-lebihkan. Maksudnya itu tuh portofolio sosmednya tuh gak? Iya. Portofolio sosmednya. Terlalu banyak diekspos. Maksudnya kita tuh zaman dulu tuh pasti ya. Pemain-pemain zaman itu banyak stinkersnya juga. Banyak, cuman nggak ke expose aja. Kayak sekarang contoh dari Arsenal, Lewis Kelly mat. Musim lalu top kan. Sekarang lagi kurang. Karena apa? Pemain muda. Ya Bradley yang bagus lawan Real Madrid, abis gitu menurun. Terus Aureli kelihatan kayak gini gitu loh. Jadi memang mungkin gue nggak tahu apakah dia jumawa dengan performa satu kali mainnya dia atau karena tertekan sama media gitu. Ngomongin bocil, ada lihat SF lawan Bournemouth nggak? Yang mana yang masuk lawan 2 back? Satu game. Gila satu game, Pak. Gila satu game. Cuman ya begitu terbang juga sih. Gila satu game. Maksud gue paling enggak mungkin SFAO akan menjadi hiburan lah. Lalu nonton bola ada happy-nya gitu ngeliat SFAO gitu loh. Ya tapi tuh ketemu tim yang berani, ketemu Leeds mati konyol. Ditutup begitu mati, nggak bisa bergerak. Ya ini pertandingan selanjutnya juga kembali lagi lawan Chelsea nih di kandangnya siapa? City. Di Etihad. Iya. Wah. Oleh. Gue kapten Haaland fix banget, mampus. Iya, gue pokoknya kapten Haaland juga. Udah ada triple kapten kan? Udah ada. Apakah kita triple kapten saja? Iya sih. Kayak seru sih. Saya kipernya Sanchez. Sanchez mat. Enggak lah. Tapi gue terakhir gue inget kalau nggak salah, Mudryk debut itu Graham Potter baru dipecat. Mudryk debut, pelatihnya itu Bruno Saltor, asistennya Potter. Lawan Klopp. Seri. Makanya bismillah. Gini loh. Jadi bisa aja kadang-kadang bisa emang bisa aja begitu. Ya. Klub saya ini kan tetangga sama dia ya. Kita kan waktu Mudryk. Iya. Eli
Arsenal sama Chelsea itu bukan musuh in konteks musuh tapi rivalitas tetangga. Ya kalau lagi jatuh tuh ya kita support. Ya makanya besok lawan City tuh saatnya London tuh bersatu gitu kan. Saatnya kita satukan suara untuk mengalahkan Manchester gitu kan. Ya, saya akan mendukung siapa sebelasan pemain semua nih. Palmer quadrick gak apa-apa. Estevao hat-trick gak apa-apa. Sanchez performance of the season ngalahin Raya gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau saya lo juga hati-hati. Takutnya Semenyo sebelum berangkat ke City hat-trick lawan. Oh dia bermain dulu ya? Iya. Semenyo hat-trick baru berangkat ke City, bubar lo. Selama City Chelsea yang menang lawan City Pai atau seri Pai, nggak relevan berarti Arsenal baru. Iya emang sih, emang benar. Tapi Aston Villa menang lagi mepet jadi. Mungkin gitu aja podcast kita hari ini. Gue sebenarnya males mau bahas ini tim. Terlalu jago Pak Ole. Jago banget kemarin. Parah. Enggak sih, kemarin dikasih sama Villa anjing. Enggak ada, ini dikasih. Itu di babak kedua crack itu. Babak kedua bola nyerah udah. Babak kedua itu punya pelatih. Itu game Arteta. Arteta outclass Unai. Iya udah selesai. Nyerah, surrender gitu bendera putih. Agak. Enggak ya, dijabat tangan enggak ada, Pai. Mau dijabat tangan sama Arteta ngilang. Arteta outclass Unai. Lo lihat semua game golnya, zonanya sama. Iya, cuma itu orkestrasi itu. Itu udah, taktik. Gue ngeliat Arsenal udah kayak Emery takut konyol deh itu sama Arsenal. Lu main di Emirates. Enggak, di tim juga PD-nya lagi. Maksud lu gimana? Enggak, ya kurang lebih sama sama lo. Cuman kayak Emery udah nggak mau ngeluarin otaknya untuk Arsenal di kemarin. Iya. Mungkin karena Emery terlalu personal sampai otaknya buntu, Wai. Kadang kita kan kayak gue nih, gue berdebat sama siapa aja jago. Pas Amrabat meledak otak gue. Lu ngerti gak sih? Yeah. Karena gue terlalu personal, lu ngerti gak? Nah mungkin Emery kayak gitu, dia terlalu personal, jadi otaknya nggak jalan, Pai. Bisa juga begitu. Gitu. Iya kan? Walaupun gue panik banget sih sebelum match tuh, jam kita masih sini, ada gue, ada Ali, ada Doli, sama ada Amrabat. Tiba-tiba ada berita Declan Rice agak main. Tapi nih. Itulah gue enak. Timber Calafiori nggak main, Timber sempat hampir nggak main juga. Tapi bener nggak main semua. Timber main. Mau main karena Rice nggak main. Kata siapa nih yang main backnya? Masa kanannya Hinkapia kiri lu sekali bisa juga. Cuman ya boostnya kan ada Gabriel balik lah. Karena menurut anak kalau tuh nggak ada Gabriel itu di match sisinya kiri dia babak satu galak juga. Babak satu Watkins galak. Gabriel cedera lagi? Enggak. Cuman itu doang kram biasa aja. Kram karena belum main panjang lagi kan. Tapi babak pertama tuh menurut Onana masterclass. Onananya dari Aston Villa-nya ya. Itu Onananya. Karena kita nggak ada Rice dan kita kan mainnya cenderung 4-3-3-nya tuh agak benar-benar man to man dan agak high pressing banget kan. Merino kan tidak punya kapabilitas running atau tracking back seperti Declan Rice. Itu Merino sama Onana diajak lari kelar itu. Sampai Gyökeres sampai mundur tuh nggak lagi Gyökeres tuh. Sampai ngejar mundur ke belakang. Karena benar-benar Onana tuh tiap dribbling bola kencang banget tiba-tiba nyampe box kita. Dia mau Onana kayak gitu. Iya. Cuman untungnya Gabriel sama Saliba cukup solid kemarin. Kalah kemarin sama Onana juga kan? Iya. Yang sebelum Arsenal lo kan? Iya, Onana jadi cadangan ya. Onana masuk kan berapa kali dia? Itu gila sih. Cuma akhirnya menurut gua Gabriel sama Saliba di belakang cukup solid, cukup bisa nahan beberapa kali crossing ada yang Watkins di sisi kiri tuh sama Saliba tuh kalau nggak kena sih tinggal tap in, Bay. Kalau nggak kena tinggal tap in itu. Cuma Saliba digeser lagi ke corner akhirnya. Tapi di babak pertama ini sebenarnya nggak terlalu nonton pertandingannya ya. Tapi beberapa gue lihat dari review orang-orang itu sebenarnya Aston Villa bisa menang di babak pertama. Emang bisa. Dari Watkins beberapa kali peluang gitu. Kenapa? Arsenal lebih dominate tetap karena main di kandang. Cuman chance yang berbahayanya ibaratnya orang tuh bilangnya XG-nya lah atau apanya lah gitulah. Itu Aston Villa lebih berbahaya. Arsenal cuma dominating tapi tidak ada chance yang berarti lah babak pertama. Akhirnya mungkin 1-2 tapi harusnya Villa kan ngunci gol di babak 1. Mungkin keadaannya berbeda. Ya jadi itu. babak kedua dihukum. Babak kedua Arsenal switching tidak bermain 4-3-3 secara harfiah banget tapi main 4-2-3-1. Nah, itu apa yang dirubah, Mat? Maksudnya dari pemainnya kah? Maksud dari misalkan kayak contoh kayak Timber agak lebih maju atau apa gitu.
mungkin lebih disiplin aja sih. Maksudnya kayak Merino tuh lebih secara posisional ya, walaupun Merino kemarin juga jelek parah. Itu hampir merah tuh dan harusnya menurut gue merah. Ini gue akuin ya. Merino itu babak kedua itu harusnya merah. Setelah kartu kuning. Tapi itu udah unggul 2-0 tuh posisinya. Udah unggul 2-0. Cuman yang narik itu harusnya merah. Cuman dia awareness-nya tuh jelek parah. Cuman secara position itu dibikin lebih disiplin aja. Dia nggak terlalu sering maju banget. Kalaupun dia maju, si Odegaard-nya lebih mundur. Ya ada gitu-gitunya lah. Ada yang ngebikin segimana mungkin Aston Villa itu tidak bisa berkembang dengan baik. Cuman sih kemarin orkestratornya si Odegaard keren sih. Back to back dari Brighton ke Aston Villa nih orang gila. Udah mulai balik berarti. Odegaard main yang gue lihat. Odegaard main agak ke belakang sedikit jadi lebih baik. Memang itu selalu itu spesiality itu. Cuman kemarin bedanya Pak, dia di sepertiga ini juga mainnya bagus banget Gol Zubimendi. Iya. Itu kan dia bukan maksudnya itu berapa kali lo lihat Odegaard itu stay agak kan biasanya di depan segitiga depan tuh. Gimana Arteta nge-push dia di depan. Kemarin yang gue lihat benar-benar ya setelah 2 game ya. Kemarin dia itu nggak nurunin tempo sama sekali. Itu yang gue demen kemarin Odegaard. Dia mau Zubimendi main tidak terlalu jauh, posisi nggak terlalu jauh. Ya kecuali ngelebar ya, beda ya kalau ngelebar. Kalau main di tengah nggak ngejauh. Matanya dia itu lega gitu. Mau kemana, nggak harus turun lagi, nggak harus ke belakang. Dia bisa 1-2 sama orang sebelahnya. Dia set, itu menurut gue udah. Cuma yang jadi korban itu sisi kanan. Gimana sisi kanan, karena dia kan di kanan. 3 kanan dia. Sakanya jadi agak harus mau nggak mau agak mundur. Kanan mundur jadi berat di kiri. Gimana lihat akhirnya Saka kan berapa kali gitu di Saka di kanan nggak terlalu tinggi. Gyökeres harus ikut mundur narik gitu. Tapi tengah siapa sih? Merino, Zubimendi, Odegaard. Berarti Merino menggantikan posisi Rice. Iya. Oh. Dan gue ngeliat kemarin Zubimendi itu positioningnya dia ya. Gue ngeliat glimpse of Gundogan di City sih. Maksudnya itu peran yang dia tuh bisa sering lakuin sebenarnya. Itu kan tergantung gameplaynya. Dan maksudnya kan kalau bisa main begitu dia. Speciality-nya Gundogan di City itu adalah dia tuh bisa masuk ke box tanpa orang notice, tanpa back lawan itu bisa aware, cepat masuk gitu loh. Dan menurut gua Zubimendi itu bisa ketika kita lagi buntu, jadi Gundogannya gitu bisa lebih sering, apalagi kalau Rice udah balik ya. Odegaard sama Rice lebih di belakang, tiba-tiba Zubimendi masuk ke box ngelakuin hal yang kayak kemarin. Karena kemarin kan gitu kan, kalau kemarin konteksnya yang narik defense-nya Aston Villa itu si Saka. Jadi Saka narik defense Villa ke kiri, habis itu Gyökeresnya ke kiri tapi nggak terlalu narik, cuman ada space kosong, tiba-tiba Zubi masuk. Odegaard langsung passing ke depan dan itu gol. Possession-nya Gyökeres masih belum pas, Pak. Kemarin ada satu momen dia movementnya bagus, satu doang tapi movement in the box ya. Satu bagus ketika ada space dia attack the space. Nah itu yang gue harapin dari Gyökeres lebih sering ke situ. Cuman satu momen doang kemarin. Ngomongin Trossard tuh. Nah ini gue pecah juga tuh. Trossard juga. Menurut gue sih yang gendong game ini di babak kedua Odegaard sama Trossard ya. Iya, setuju. 2 orang itu. Bagaimana Trossard memanipulasi siapa di kanan tuh? Bogart, habis itu Garcia kan. Itu kasihan sih. Sebenarnya dan Arteta tahu seberapa fall off kualitas dari Cash ke 2 orang itu. Dan itu emang dijadiin dimakan sih kan. Dimakan gitu loh. Dan dimakannya tuh sebenarnya bukan dari segi kalau misalnya kita makan pemain dimakan sama pemain lain dari segi one on one kan kelihatan dilewatin, dikelek-kelek, tapi enggak kayak gitu. Dia dimakan dalam konteks taktikal gitu. Dia Trossard dipakai untuk nge-push, untuk menjadi gedoran di sisi kiri, Saka pun di kanan begitu, akhirnya menyisakan ruang di tengah. Karena si duo center back Konsa sama Lindelof mau nggak mau partisipasi terus karena kegedor terus kan. Akhirnya lihat semua gol hampir semua ya, kecuali yang header ya, yang corner ya. Semua dari tengah karena si defensive line-nya udah sibuk sama sampingnya gitu loh. Dan itu something yang sebenarnya itu kekuatannya si Villa kemarin lawan Chelsea juga dari tengah kan. True dari tengah gitu. Sekarang dia kena sendiri sama itu. Dan kalau ngomongin Trossard tuh sebenarnya evolusi secara fisikal sebenarnya. Karena kalau otaknya, kecerdasannya memang dia selalu begitu dari dulu. Cuman aspek dari zaman di Brighton. Cuman aspek yang dia sangat improve setahun ke belakang tuh aspek fisiknya. Bahkan gue lupa siapa yang ngejawab itu, kalau nggak salah Gabriel apa Saliba gitu, dia ngomong kalau ada 1-2 orang yang menurut dia tuh aktif banget di gym tuh selain kayak Havertz, si Trossard juga. Trossard tuh bener-bener sangat memperhatikan. Sebenarnya bukan yang gede banget enggak, cuman
dia tuh jadi lebih tebak juga, jadi lebih aspek fisikalnya lebih ada. Dan itulah makanya dia lebih kuat dalam main jangka panjang, dan karena aspek fisiknya itu ada, dia bisa ngejalanin instruksi dengan lebih baik gitu. Kenapa Onana ditarik ya? Dia ada kayak krem. Itu atau fall gitu off Arsenal Villa di situ sih. Iya. Itu udah dari situ ke sana udah habis. Tadi ngomongin masalah gym, ada satu orang yang belum disebut. Siapa? Aneh. Kenapa? Kembali gym juga kan, bakal ngalahin Trossard nanti. Lihat aja kekuatan fisikalnya. Gue juga. Oh iya. By the way gue nge-gym loh guys, lihat nih. Kamera lain ke gue. Udah bentuk. Tapi Trossard punya otak. Astagfirullah. Otak dibangun di mana? Kalau otak di gym, kalau otak di Lewat di sekolah dulu. Cuma gue mau ngebawa satu ini sih sebelum mungkin kita kelarin ya. Kan Jesus balik golin pertama lagi setelah setahun apa setelah berapa, dia buka baju kan, dia bilang I belong to Jesus. Ke dirinya, bilang ke dirinya dia. itu dikasih kakak bagaimana sih? Enggak, emang Mirip banget sama Dipilih kakak. ulang, Iya. dipilih ulang. Sama lagi, Sama. tahta fontnya sama. Oh sama. 2007 kan itu ya, Iya. kakak. Dan oke, emang peraturan lah ya, buka baju tuh memang nggak boleh lah, apalagi ada nuansa mungkin gitu ya. Cuman agak sulit terima ketika Premier League itu membolehkan dengan narasi LGBT, tapi satu orang ini nggak cuma ngomongin Trossard ya, siapapun itu, ketika dia mau menunjukkan gratitude-nya dia sebagai seorang pemain yang cedera panjang, habis itu dibilang I belong to Tuhannya dia lah gitu, dipermasalahkan. Ini double standard nih menurut gue. Sebentar. Yang dipermasalahkan apa? Buka baju berimbas kartu kuning atau lebih dari itu? Enggak, maksudnya seharusnya menurut gua di sini tuh ada titik tengahnya gitu loh, Le. Maksudnya kenapa kalau buka baju yang sifatnya itu seremonial itu tetap dilarang gitu. Harusnya ada beberapa momen yang sifatnya seremonial gratitude itu nggak apa-apa sebenarnya, ada kayak toleransi gitu seharusnya. Kalau misalnya di peraturan menurut gue ya, gue bukan support agenda LGBT nya Premier League. Cuma agak aneh aja. Tapi gue juga nggak menolak aja. apresiasi pemain-pemain bola kepada latar kan belakang baik religius pemain bola kan, dan menurut gue itu bagus ya. Tapi di sini kita harus melihat juga dari kacamata manajemen. Kalau lu menegakkan suatu peraturan itu nggak bisa 50-50, akan susah negakin. Harus fair lah, semua kena. Susah, lu akan susah. Nanti gradasinya bingung. Nanti ini berarti pelatih setelah dibuka baju dia harus bentar, ini nuansanya apa nih, ya kan? Nih, gue ngerti. jadi bingung ngerti ya lo? Gue ngerti, makanya kalau by rules itu emang kuning lah, namanya buka baju kuning. Cuman gue nggak ngerti landasan berpikirnya Premier League aja. Lu tuh masukin aspek politik tuh bisa. Lu nggak dikasih kebebasan, lu tuh bener dipaksa. Jadi dilarang itu sebenarnya kalau yang gue tahu ya, dilarang buka baju itu bukan dari aspek message apa yang ada di dalamnya, bukan, tapi tinggal gitu. Buka baju itu menghambat berjalannya game. Bukan pesan apa yang disampaikan dari buka baju. Manapun sebenarnya tergantung kan, itu juga case by case kan, memperlambat juga sebenarnya case by case, karena kan durasinya. Gue bilang salahin Forlan. Forlan kan main telanjang akhirnya. Bayangin, itu baju dilempar ke penonton apa gimana sih? Enggak. Oh di celana dia belum sempat dipakai gitu kan? Baju belum dipakai. Bayangin satu pemain pernah kartu merah karena buka baju. Ekitike. 2 kali kartu kuning. Iya. Kalau itu bodoh, lo Southampton. Apa coba lu buka baju Southampton tuh ngapain? Berimpung sama- Apa? Kalau Abu Bakar keren di World Cup terakhir. Amat juga waktu menang lawan Liverpool. Iya. Ya kalau itu oke lah. Maksudnya lawan rival gitu ya. Apa lah keren. Mat lawan Bournemouth. Richarlison kurang apa? Di kandangnya Bournemouth. Kemarin gua Bournemouth ngambil seriin KJD. Gue ngerasa ini Kayaknya Chelsea apa udahan aja udah tamat juga sih, Pak? Apa? Ya udah tamat juga sebenarnya. Udahlah. Cukup. Udah kali ya. Lu pindah tim lu? Hah? Pindah tim. Gue gak akan pindah tim, mendingan gue maksud gue dia bubar aja. Chelsea Udah ya? enak jadi sejarah, jadi kenang-kenangan. pindah kemana kalau bubar? Gak tahu. Pindah ke klub lah kayak papa enak. ke liga-liga lokal aja, liga-liga kecil aja. Juve. Enggak, maksud gue gak akan pindah sebelum dia bubar. Tapi kalau tanya gue, teori gue nih, kan udah tamat nih. Tamat udah, masuk museum aja. Ntar kalau ada piala baru, ulang lagi. Enggak ada piala baru lagi. Nggak tamat Kan ya. per dia tutup buku tamat. Avengers saja kayaknya tamat kan. Tapi pada balik lagi tuh. Apa? Si yang di Doomsday pada balik lagi ternyata. Tamat tuh kata gue. Jadi universe aja lah. Universe, jadi mungkin universe-nya kayak Stranger Things lah. Universe kan universe lain gitu. Tapi cycle sepak bola emang 20 tahunan ya. Gitu. Iya, emang gitu. MU 20 tahunan bubar, Chelsea 20 tahunan bubar, Berarti Arsenal Arsenal 20 tahun puasa sekarang mulai Berarti bagus. 20 tahun ke depan Arsenal nih. 20 tahunan.
Tapi Bournemouth nggak terlalu ini kali. 100 tahun sekali. Apa? Ini 100 tahun sekali. Siapa? Arsenal. Oh, tahun sekali. Cycle deh. Kok gitu? Iya awal Premier League sama sekarang. Iya. Habis ini ganti bukan Premier League lagi kalau Habis gitu. 1930 kan? Enggak, dia start ininya ngumpulin pialanya 1930-an. Cuma 3-4 biji itu. Oh, berarti ini kalau dihitung terakhir juara Premier League 10 tahunan semua ya? Chelsea terakhir kapan? 17 berarti 8 tahun. Arsenal 2000 apa Premier League? 2004. 2004 berarti 22 tahun. 21. 21. Dia mau 22. Mau 22 tahun kan? Kalau kita selain Premier League, Juve terakhir juara kapan? 20. Baru. Hah? Covid dia juara. 6 tahun. Berarti yang paling deket gue doang ya. Kamera lain ke gue. Lu berapa Musim lalu tahun? bos. Premier League punya kita. Gimana Mat lawan Bournemouth? Singkat aja tipis, nggak terlalu banyak. Menurut gue ini game Kalah. Nggak ada Arsenal. sedikit rotasi di forward lah. Gue pingin Eze main, Jesus main, Madueke main. Siapa kirinya Martinelli main, tapi sisanya backline samain. Tengah yang nggak jauh-jauh dari Odegaard, Zubimendi, Merino lagi. Merino. Nggak, gue bibir Norgard sih. Merino kemarin agak ini ya, agak kan posisi Merino di Mendy juga. Iya, jadi Dia bisa main box to box. jadi yang box to box sih Zubimendi, yang ngurusin defensifnya tuh Norgard. Gitu loh. Tapi kan ada Eze juga ya. Pokoknya intinya gue pingin ada rotasi di forward. Eze lah, kenapa di match belakangan kayak gak dipercaya? ini out of positionnya menurut gue. Kan Arteta tuh sangat suka banget sama kontrol dan tempo, dan Odegaard tuh bisa ngasih itu kan. Eze dan Madueke, dua-duanya nggak cuma Eze doang, dan Madueke tuh Luxury ya? bukan, dia belum menguasai secara pemain komplit. yang butuh bebasan sih. Out of positionnya belum dapat. Main dengan ruang segede apaan tahu. Iya, udah harus dikembalikan sepak bola kayak gitu. Iya, mudah-mudahan si Ross Senior ngasih Stefan Palmer kayak gitu juga lah. Kasian sih sebenarnya Eze didatengin buat gantiin Odegaard, malah Odegaardnya jadi bagus lagi. Ya kayak besok kayak main sih harusnya. Jangan. Harusnya Biar Odegaard aja Mat. Kalau jelek jadi ada banjangan gitu. Tapi kalau lawan Bournemouth sih harusnya ngacak ya. Harusnya nggak. Ya, Tim yang berani begitu harusnya Eze. Iya. Oh Masuk ke iya. box, Eze masuk Tapi ke nggak box. mungkin lah Pak. Martinelli, Kayak Jesus. lawan-lawan Arsenal, Liverpool, City itu pasti defense Pak. Enggak. Enggak, Iraola enggak lah. Iraola Iraola nggak ada, gas terus. gas terus. Kapan Gas terus. Lawan Liverpool defense. Kapan? Ada gas dia. Anu seri 4 sama berapa 3 sama waktu itu? Enggak, menang kita. Menang berapa 4-3? 2-1. Itu luck juga itu. Tapi udah. Itu aja kalau Bournemouth lah enggak panjang li. Ya oke, jadi pertandingan ini menurut gua Yang bisa dipastikan skor minggu ini cuma Chelsea kalah sama City, udah itu doang. Itu doang. Sisanya kita nggak tahu. kenapa sih Pak Ole kan belum mulai. Yaudahlah. Siapa tahu kado spesial Anjing, dari pelatih baru. Pelatih U21 lawan Pep Guardiola. Udahlah. Coba tanya Basya. Guardiola Menang lagi siapa, stabil, Basya? Chelsea lagi begini. Udahlah. Menang Chelsea. Lu mau ngeliat Estevao Palmer dapat freedom enggak? Lu mau ngeliat Palmer terbang-terbang lagi besok? Oh iya, mantap. Kayak kita membahas Juve Pak. Oh belum main ya? Main juga tapi nggak usah lah. Mau main? Juve mau Mungkin. bareng nggak? Udah tamat juga kan sepak bola kan? Udah. Makanya kita bubar bareng mau nggak? Bubar bareng mau nggak? Apa yang ketawa bego? Kan udah tamat Pak. Udah Udah bubar tamat. bareng. Yuk. Tim pertama yang tamat gua tahu lu kan. Tapi belum menangin cewek-cewek yang baru. Iya karena Belum baru tamat. cewek-cewek. Lawan Itu belum Liverpool. tamat, lo masih jauh, belum. Oh, Nggak Liverpool cewek-cewek aja doang. belum mau tamat. Dia Cuma harus juara Champions League Pak, jauh Pak. susah itu. Masuk final mulu, nggak juara-juara Nah, anjing. kapan ya Liverpool ketemu Juve? Wah, ini berdua ini pecah. Ini belum tuh lolos gue, UCL. Pojok debatnya berdua aja lah kalau Juve ketemu Liverpool berdua dikasih touring. Oke lah guys. Jadi review hari ini Mantap. mantap, ini udah 1 jam lebih. Terima kasih. Sebelum kita tutup, jangan lupa kalian subscribe lagi. By the way, gue belum ngasih info nih. Jangan lupa follow gue Ali Reds History Indonesia, sama fanbase gue Liverpool Reds History Indonesia. Di bawah ini nanti Nggak ada. editor bakal ngasih. Nggak ada, Di nanti sini nggak ada Ole Alatas buat kabar-kabar tentang Chelsea. Di sini ada Papai JS. Kalian follow sebelum apa kemarin kalau kata Karim? Nggak ada. Unfollow sekarang. Follow, komen ya. Unfollow. Terus ada Basya Kenal Balls, sama subscribe juga ya Mat ya di YouTube ya. Fox rebrand. No block. Oh iya, by the way Arsenal Fox rebrand ya, kalian harus follow juga. Ya, kita Oke, nantikan. thank you banget buat kalian semua. Sampai jumpa di review ya. Soalnya review, oke. Bye.